Shalom Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat Bapak Ibu yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan membacakan beberapa penegasan warta bagi kita. Pertama-tama, majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah buat Bapak Ibu baik yang ada di gereja maupun di rumah. Adanya ibadah kita pada minggu pertama di bulan Oktober tahun 2020 berkenan di hadapan Tuhan. Yang melayani kita pagi ini penatua khusus Bapak Fabio Valentino Silitonga dengan tema menyambut Yesus, menyambut kerajaan Allah dari Matius 21 ayat 33 sampai 46. Informasi gereja pertama, pemilihan kemajelisan periode 2021-2024 telah melalui beberapa tahap, sudah mencapai finalisasi untuk 10 calon penatua di Gereja Kristus Sarwa Permai. Yang selanjutnya akan mengikuti tahapan pembinaan dari sinode. Nama-nama tertera di warta, baik yang dicetak maupun online. Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus dan Baptis Sidi akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 11 Oktober tahun 2020 pukul 9 WIB. Selain Perjamuan Kudus, dalam ibadah tatap muka, majelis juga memfasilitasi anggur dan hosti yang dapat diambil oleh jemaat di gereja untuk melaksanakan Perjamuan Kudus di rumah dengan panduan ibadah online. Catatan khusus, untuk ibadah tatap muka 11 Oktober di gereja diutamakan bagi peserta baptis atau CD dan keluarga dan pelayan ibadah saja. Jemaat dapat mengambil anggur dan roti perjamuan kudus di gereja pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 9 dan 10 Oktober pukul 18 sampai pukul 20 WIB dengan mengisi form data yang telah disediakan. Jemaat yang akan memberikan persembahan syukur perjamuan kudus disediakan amplop. Proses baptis CD, proses baptisan kudus dan pengakuan iman atau CD akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 11 Oktober tahun 2020 pukul 9 WIB. Berikut ini adalah nama-nama calon baptis atau CD. Pertama, Darren Andrea Denata. Kedua, Fabian Kornat Sahusilawane. Ketiga, Messi Kristina Dewi Tambunan. Keempat, Evelyn Andreawati. Kelima, Veronica Galuh Fajar Kartika. Gerakan Sapras GKSP. Hasil dari pengumpulan gerakan Sapras GKSP telah dipergunakan untuk pembelian sound mixer yang baru guna menunjang ibadah, dan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ibadah tatap muka di New Normal. Ibadah Minggu tatap muka diadaptasi kehidupan baru di Gereja Kristus Sarwa Permai sudah dimulai diadakan pukul 9 dan hanya 1 kali ibadah. Catatan, kapasitas ruang ibadah hanya 40 jemaat dalam 1 kali ibadah. Wajib mengenakan masker, mengikuti protokol kesehatan. Anak-anak dan jemaat dengan usia di atas 55 tahun tetap beribadah di rumah. Majelis menyediakan live streaming ibadah pukul 9. Mohon dukungan doa dan kerjasama dari Bapak Ibu dan jemaat sekalian untuk disiplin dalam pelaksanaan ibadah adaptasi kehidupan baru ini. Informasi keuangan untuk saldo persembahan misi, informasi pembangunan rumah pastori, dan saldo gerakan Sapras tertera dalam warta, baik warta cetak maupun warta online. Untuk saldo kas jemaat per 27 September 2020 sebesar 2.666.981. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Terakhir,
Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kepada Bapak Jidit Lika Christian Halomuan pada tanggal 28 September, Bapak Franky Hizkia Simamora tanggal 28 September, Saudari Boni Meliani Sihaan tanggal 30 September, Ibu Rini Seliana Amos atau Ibu Amos pada tanggal 1 Oktober, Pendeta Heskia Danis Mauri pada tanggal 2 Oktober, dan Bapak Hendra Chen pada tanggal 4 Oktober. Demikian penegasan warta bagi kita pada minggu ini. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu jemaat diundang bangkit berdiri. Sukacita kita rasakan pagi ini, hari baru pemberian Tuhan di mana kita setiap masih diberikan kesempatan untuk bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita awali ibadah kita dengan menyanyikan Bertemu Dalam Kasih-Nya, suplemen 58. Kita naikkan 2 kali. Hukum Tuhan bagi kita semua jemaat di minggu pagi ini, baik kita yang bertatap muka di gereja, baik juga jemaat yang berada di rumah. Terambil dari Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 21. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus.
Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewakilan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya, dan dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu, Yesus rela memikul salib demi menebus dosa-dosa umat manusia. Tetapi apakah kita sebagai umat manusia yang diselamatkan sudah hidup menantikan kembali kedatangannya? Jemaat kekasih Tuhan, mari kita setia mengingat bahwa Yesus telah mati bagi kita. Kita naikkan pujian suplemen 103, Dia telah mati bagiku. Ya Tuhan, inilah pengakuan dosa kami Tuhan di hadapan Kau. Dan biarlah kiranya Tuhan kami boleh menerima pengampunan, anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami semakin sadar Tuhan bahwa Engkau Allah yang Maha Kasih. Dan biarlah pada momen saat ini Tuhan kami juga boleh tetap setia Tuhan kepada kebenaran firman-Mu. Dan juga tetap setia Tuhan untuk melakukan kebenaran Tuhan dan melawan dosa Tuhan di dalam kehidupan kami. Kuatkan iman kami Tuhan ketika kami lemah.
Dan biarlah pengampunan ini Tuhan menjadikan kami semakin teguh berpegang iman kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dari hukuman maut. Mari kita dengan kerendahan hati menerima Tuhan, akan firman Tuhan akan ditebarkan oleh hamba-Nya. Oleh karena itu, mari kita naikkan pujian Indah Bersamamu dari suplemen 146. Kita naikkan 2 kali. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan, membuat persekutuan kami dengan Engkau Tuhan, dan juga dengan saudara kami seiman Tuhan, semakin erat kembali Tuhan.
Terima kasih Bapak, berkati kami dalam pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan dulu. Ya, shalom saudara sekalian. Yang di rumah juga shalom. Hari ini tema kita saya sedikit berubah, sama saja sebenarnya intinya. Jadi supaya lebih menarik, siapa yang masuk ke surga? Kita akan ambil dari Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Kita akan membacanya berganti-gantian. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hari tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan terjadi di masa kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan siapa yang batu itu, dia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, dia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Ya, saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Saudara, banyak yang menganggap bahwa ketika kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, maka kita agak sedikit berhenti dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus meyakini bahwa menerima keselamatan dari Tuhan Yesus itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Tetapi saudara, jangan juga dalam pemikiran kita, saudara. Ketika saya sudah mendapatkan anugerah keselamatan, maka saya melakukan dosa, it's okay. Saudara, mungkin banyak di antara kita, termasuk saya, ketika kita melakukan dosa, itu tidak lagi menjadi hal yang gentar, saudara. Menjadi hal yang biasa. Menjadi tidak menggelisahkan kita. Saya nggak tahu apakah saudara pernah merasakan ketika kita melakukan dosa, lalu kita nggak tidur semalaman. Saudara, kalau saudara mengalami hal itu sungguh indah bagi saya. Sampai gelisah gitu ya. Padahal cuma bohongin temennya di kantor, yuk makan yuk. Aku sudah makan dirinya gitu ya. Cuma bohong yang kecil misalnya begitu, kalau kita menganggapnya itu kecil, tetapi itu bisa membuat hati kita gelisah. Maka saudara, saya yakin itu kita masih diberi satu kesempatan. Tetapi ketika itu tidak lagi menggelisahkan kita, bahkan kita sampai melakukan tahap-tahap dosanya itu semakin lama, enggak semakin kecil, saudara, semakin besar efeknya, kita santai. Saudara, hati-hati, karena kita akan masuk yang namanya menjadi kemunafikan. Ibadah tidak lagi menjadi hal yang hal yang bisa menggentar, menjadi kita gentar, enggak. Membaca firman Tuhan tidak membuat kita lagi menjadi gelisah, karena kita sudah sering sekali melakukan hidup di dalam dosa. Nah saudara, oleh karena itu kita akan melihat perumpamaan kebun anggur ini yang cukup menarik bagi saya.
saudara. Jadi saudara, tuan tanah ini membuka kebun anggur yang sangat luas, lumayan luas, dan biasanya pagar daripada kebun anggur itu sebenarnya ada onak dulu ya gitu ya, jadi sebuah semacam kayak batasan begitu. Dan tuan tanah ini kemudian itu adalah dia membuat menara dan juga membuat tempat untuk memeras anggur. Mungkin yang di rumah tidak bisa membayangkan, jadi mohon maaf saudara, ini karena saya pakai PowerPoint. Jadi dalam satu kebun itu ada menara penjaga, ada tempat memeras anggur. Jadi memang ini adalah satu hal yang biasa dilakukan oleh tuan-tuan tanah pada waktu itu. Lalu kemudian penggarap kebun anggur, jadi artinya si tuan tanah ini akan melakukan perjalanan entah beberapa tahun kemudian, maka dia menyewakan kepada penggarap kebun anggur. Dan para penggarap ini berhak mendapatkan sebagian dari hasil, dan sisanya itu adalah milik tuan tanah. Kemudian para penggarap telah membuat kontrak dengan tuan tanah untuk menanami kebun tersebut. Jadi memang ada satu kontrak perjanjian dengan si tuan tanahnya. Dan pemiliknya itu akan menanggung mereka selama 4 tahun pertama. Jadi saudara, ini luar biasa. Jadi kalau si tuan tanah ini akan menanggung makannya, minumnya, tempat tinggalnya dan lain sebagainya selama 4 tahun mereka pertama mengerjakan ladang kebun anggur ini. Jadi nanti di tahun yang kelima baru kita hitung-hitungan panennya. Jadi ketika panen tiba itu diperkirakan setelah 5 tahun begitu, maka si tuan tanah ini mengirimkan hambanya. Setelah yang terjadi adalah mereka memukul, membunuh dan melemparkannya dengan batu. Bahkan boleh dibilang sampai 2 kali si tuannya ini mengirimkan hamba-hambanya. Namun perlakuannya tetap sama saudara. Ya karena memang logikanya si tuan ini mungkin entah berada di satu negeri yang lain begitu, lalu mungkin nggak mungkin lah dia capek-capek datang ke kebunnya itu jauh, memakan waktu, maka dikirimlah hamba-hambanya. Dan yang terjadi sungguh luar biasa. Ini terjadi pembunuhan kepada hamba-hamba yang dikirimnya. Jadi mengapa para penggarap kebun ini sampai bersikap demikian, saudara? Karena mereka merasa telah mengerjakan kebun anggur bertahun-tahun. Jadi mereka lupa kalau 4 tahun pertama itu hidupnya disupport sama si tuan itu, baik uang, makanan dan lain sebagainya. Lalu mereka menganggap bahwa ketika mereka sudah bekerja dengan segiat-giatnya, ini adalah hasil saya, dan mereka tidak bersedia berbagi hasil dan boleh dikatakan merasa memiliki seluruh hasilnya. Jadi saudara, ini satu perumpamaan. Jadi ini kita akan melihat dulu konteksnya pada waktu itu bagaimana. Nanti kita akan merefleksikan. Lalu kemudian si tuan tanah ini berpikir, anaknya lah diutus, gitu ya. Karena apa? Pasti disegani dong. Anak saya yang diutus, bukan siapa-siapa, tetapi ini diutus. Saudara, tetapi mereka tetap membunuh anak tersebut. Karena memang secara hukum Romawi bahwa jika si pemilik kebun anggur ini tidak lagi memiliki hak waris, tidak lagi mempunyai hak waris, yaitu anak, jadi kemungkinan yang diutus ini adalah anak yang pewarisnya untuk kebun itu, maka para pekerja itu tahu ini adalah anak warisan, maka mereka harus bunuh. Dan para pekerja itu akan menjadi ahli waris karena mereka mengusahakan. Jadi secara hukum Romawi itu dibenarkan. Makanya anak itu dibunuhnya di luar kebun, bukan di dalam kebun ya. Dari teks kita baca ya. Jadi mereka itu, anak itu dibawa keluar, dibunuh dengan alasan dia dirampok lah, dia kecelakaan lah dan lain sebagainya. Kalau anak itu dibunuh di dalam kebun, maka hukumnya berlakunya lain lagi. Maka terjadi semacam kayak kudeta. Saudara, jadi pekerja-pekerja ini luar biasa ya. Bukan sekedar pekerja kasar, tetapi dia mengetahui hukumnya, mengetahui banyak hal tentang seluk-beluk hukum perkebunan pada waktu itu. Dan mereka mengambil keuntungan tersebut. Nah, saudara, apa yang bisa kita refleksikan dari perumpamaan ini? Bahwa sebenarnya kerangka daripada cerita ini itu adalah di ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-33. Itu intinya adalah yang masuk ke surga adalah orang-orang yang bertobat, bukan orang-orang yang merasa hidupnya itu benar. Jadi
saudara sekalian bahwa Tuhan Yesus itu memang sedang menyindir orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan lain sebagainya, yaitu mereka menolak Tuhan Yesus datang sebagai Mesias. Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu merasa bahwa mereka sudah cukup dengan Taurat saja, maka menolak yang namanya Mesias untuk datang, untuk menyatakan kebenaran. Saudara, mengapa? Karena mereka bertahan dengan pengertiannya sendiri, sehingga hidup mereka itu menjadi hal yang kurang. Jadi saudara, perumpamaan ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang tanda petik merasa hidupnya itu sudah masuk surga, sudah pasti masuk surga, tetapi di dalam kehidupannya tidak ada perubahan, tidak ada menghasilkan buah yang siap untuk dimakan. Saudara, saya rasa satu sisi ada yang menafsirkan bahwa perumpamaan ini adalah bagi orang-orang yang menolak Tuhan Yesus, ya betul. Tetapi di sisi yang lain, saudara, memang benar bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus bahwa perumpamaan ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah merasa hidupnya pasti masuk surga, tetapi dia tidak mengalami perubahan ataupun menghasilkan buah kerajaan surga. Saudara, mari kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bagi kita yang sudah memiliki kepastian keselamatan di dalam kehidupan kita, maka ada satu tugas lagi yang harus kita kerjakan, yaitu menghasilkan buah kerajaan surga. Saudara, ini harus selalu kita renungkan, selalu kita ingat terus, saudara, bahwa hidup saya ini itu harus menghasilkan buah kerajaan surga. Apa yang bisa menjadi buah dalam kehidupan kita? Banyak hal, saudara, yaitu salah satunya adalah melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Orang Farisi tahu, saudara, bukannya nggak tahu. Ahli-ahli Taurat itu hafal, katam semuanya Taurat. Mereka tahu persis detail-detailnya dan lain sebagainya. Tetapi ketika pengetahuan itu tidak berdampak dalam kehidupannya, maka tidak ada buah. Jadi saudara, kalau kita sudah banyak tahu, saudara, maksudnya benar-benar mengetahui dengan baik sebaik-baiknya, maka itu harus berdampak dalam kehidupan kita. Saudara, ini sangat susah. Sangat susah ya melakukan firman Tuhan hari lepas hari itu sangat susah ya, karena kita lebih senang mengikuti keinginan kita daripada keinginan Tuhan. Dan ini perlawanan yang luar biasa gitu ya. Kemarin saya ngobrol sama istri saya tentang pekerjaannya. Dia pulang-pulang ke rumah, biasalah ibu-ibu yang macet gitu pulang-pulang ke rumah. Saya kenapa dia orang pulang-pulang udah agak emosi gitu ya, bahwa di tempat kerjaan begini gitu ya, maksudnya ada dikurangin lah di ini, pokoknya di pekerjaan tanda petik diresein gitu loh kalau dalam bahasa sehari-hari ya. Oh, kita diposisikan menjadi bukan begitu. Lalu saudara, kita tahu sih sebenarnya kata kuncinya satu ya, sabar ya saudara. Saya lalu bagi saya yang tidak penyabar, saya ngomong sama dia sabar. Jadi ini sebenarnya ngomongnya ke pribadi saya gitu ya. Sabar, saya bilang gitu ya. Karena saya juga bingung, karena itu kan ownernya pengen buat sistem begini ya terserah si owner. Kita yang sebagai pegawai misalnya yang ikut saja, nggak bisa ngapa-ngapain, kita pun protes gitu gimana. Maka saya bilang sabar. Saudara, tidak hanya cukup kata sabar, saudara, ternyata semua juga tahu sabar. Lalu saya diskusi dengan dia, lalu saya bilang coba kita lihat perspektifnya itu dari si ownernya. Coba kita lihat perspektifnya itu dari benefitnya si perusahaan ini. Coba kita lihat dari sini. Saudara, ketika kita mengkaji dan melihat dari sana sini, baru istri saya, ya juga sih ya kalau dia ini, nah mulai ya saudara, tensinya tadi udah agak tinggi gitu ya. Ya juga ya kalau dia pasti pemikirannya, ya iya kalau kita pegawai pengennya sih dapatnya gede gitu ya. Tetapi kalau kita coba lihat dari sininya, coba lihat dari sininya, tensi pun turun, saudara. Maka hasilnya buah kesabaran itu prosesnya. Sabar, lalu kita masuk ke dalam proses, yaitu mencari pengertian dan mencari pengertian. Saudara, kita nggak tahu ini sampai kapan situasi kita alami pada saat ini. Dan mungkin sebagian besar kita mengalami kesulitan tertentu gitu ya saudara, dalam hal bisnis kayak modal kita dalam pekerjaan dan lain sebagainya.
Tetapi coba saudara, mari kita melihat dari perspektif yang lain. Maka kita akan menghasilkan buah-buah yang lebih lain lagi, saudara. Terkadang banyak persoalan kehidupan kita seringkali tabrakin saja, saudara. Tetapi kalau kita berlatih untuk hold sebentar, tunggu sebentar, lalu kita melihat dari perspektif yang lain, saya yakin kita akan bisa melihat kerajaan surga, nilai kerajaan surga yang lebih hebat lagi, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita renungkan kembali, saudara, firman Tuhan pada hari ini, bahwa apakah hidup kita ini, day by day kita ini menghasilkan buah, atau day by day ini hidup yang kita jalani pada saat itu lebih banyak isinya adalah komplain. Maka kita harus stop komplain, saudara. Berusaha lebih baik daripada kita mengeluh. Berusaha lebih baik daripada kita istilahnya hanya diam saja dan pasrah. Tidak, kita harus tetap terus jalan. Tetap kita kerjakan kebun anggur kita. Apa kebun anggur kita? Hidup kita ini, sisa nafas kita ini, saudara. Kita berusaha mati-matian menghindari virus corona, saudara. Tapi kita nggak ada yang tahu, saudara, apa yang terjadi 5 menit kemudian, 4 menit kemudian, nggak ada yang tahu, saudara. Tetapi ketika ada satu kesempatan, kita masih punya kebun anggur hidup kita ini, saudara, kita panenkan dengan buah-buah kerajaan Allah. Sehingga ketika kita dipanggil Tuhan sudah siap memanen. Dan itu akan kita menjadi suatu sukacita bahagia kita di dalam kerajaan surga. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami biarlah kiranya Tuhan di dalam situasi yang sangat sulit ini, Tuhan, kami tetap menghasilkan buah-buah kerajaan surga, Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami, biarlah kami memiliki berbagai macam pengertian, Tuhan, sehingga kami boleh kembali, Tuhan, merendahkan diri di hadapan Kau, Tuhan, bahwa Engkau lah Allah yang hidup, yang membantu, yang menolong kami, Tuhan, yang selalu menyertai kami, Tuhan, di dalam mengatasi kesulitan-kesulitan hidup kami, Tuhan. Pada hari ini, Tuhan, kami berdoa, Tuhan, untuk saudara kami yang masih dalam keadaan kondisi sakit, yaitu Jonathan, cucu dari Ibu Udin, saudara dan juga saudara Menuru, Bapak Peluai, Binan Peluai, dan juga Reda, cucu dari Ibu Hari, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk saudara kami ini, biarlah kiranya belas kasihan Tuhan tetap melindungi mereka, Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan boleh mengalami pengobatan yang lebih maju lagi, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk pemulihan kesehatan dan juga kekuatan, Tuhan, daripada kesehatan kami, yaitu Mama dari Penata Suruh Kabar, Ibu Mertua Penata Lambangun, Ibu Alex, Ibu Doron Panjaitan, Ibu Hari, Bapak Damai, dan juga Ibu Limbong. Dan kami juga, Tuhan, semua yang ada di sini, Tuhan, dan juga di rumah, kami berdoa, Tuhan, untuk kesehatan kami. Jaga kami, Tuhan, jauhkan kami, Tuhan, dari virus corona, Tuhan. Kami tidak tahu, Tuhan, mungkin kami sudah banyak melakukan kegiatan sana sini, Tuhan, tapi kami mohon kepada Engkau, Tuhan, beri kami hikmat kebijaksanaan, Tuhan, sehingga protokol kesehatan yang berlaku, Tuhan, boleh menjadi pelindung, Tuhan, bagi kesehatan kami. Tolong kami, Tuhan, biarlah kiranya Tuhan tetap terus memberkati kesehatan kami. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk pekerjaan kami, usaha kami, dan juga pendidikan anak-anak kami, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau, Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, usaha kami dan juga pekerjaan anak-anak kami, Tuhan, Kau selalu memberkati, Tuhan, dalam situasi seperti ini. Tolong kami, Tuhan, beri kami pengertian, Tuhan, ketika kami menemukan jalan-jalan yang buntu, supaya kami boleh menemukan solusinya yang terbaik. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk saudara kami yang berindukan memiliki keturunan, biarlah kiranya Tuhan memberkati dalam prosesnya dan dalam segala hal. Biarlah kiranya Tuhan, saudara kami merindukan keturunan, Tuhan Yesus tolong berkati. Yesus, saudara kami juga yang merindukan untuk pasangan hidupnya, Tuhan Yesus tolong berkati, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk para pemimpin kami, Tuhan, yang mengatasi berbagai macam, Tuhan, baik itu ekonomi, baik itu politik, Tuhan, baik itu kesehatan, Tuhan, biarlah kiranya Engkau berikan hikmat dan pengertian bagi pemerintah kami, Tuhan, untuk bisa mengatasi berbagai macam kendala, Tuhan, yang terjadi bagi negara kami. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk saudara kami yang kurang tahun pada minggu ini. Berdoa, Tuhan, untuk Bapak Jidit, berdoa untuk Bapak Franky Simamura, saudara Boni, Ibu Amos, dan juga Pendeta Heski, dan juga Bapak Hendra, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, saudara kami ini telah Kau tambahkan usianya, Tuhan. Berkati, Tuhan, dalam kehidupannya. Biarlah senantiasa, Tuhan, dalam sepanjang hidupnya, Tuhan, mereka tetap selalu menyertai dan tetap beriman kepada Engkau, ya Tuhan. Berkati pekerjaan, keluarga, dan juga usaha mereka, Tuhan. Biarlah
terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini akan kami secukupnya, dan ampuni dosa kami salah-salah, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Tuhan kami kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, diminta untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat ini silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat yang ke-11 yang mengatakan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan perpuluhan karena ini minggu pertama di bulan Oktober, dan kantong hitam untuk kas gereja dan kantong biru untuk pastori. Bagi yang beribadah dari rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, transfer via bank BCA atas nama Satriani Sinukaban dengan nomor 0710 095906, atau uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Haro Permai pukul 17 sampai 19.00. Jemaat yang terkasih, mari kita hantar persembahan dengan pujian dari Hidup Jemaat 450 ayat pertama dan kedua, hidup kita yang benar. Nah
kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat kasih karunia Tuhan yang kami boleh terima Tuhan sampai pada pagi hari. Terima kasih untuk hari-hari yang kami boleh lewati Tuhan, baik dalam usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, maupun dalam hubungan. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami Tuhan yang kami boleh lakukan Tuhan sampai saat ini, baik kami lakukan secara live streaming maupun dalam ibadah ini. Biarlah ibadah kami ini Tuhan terus kami dapat lakukan Tuhan walaupun dalam kondisi sama. Bapa, saat ini Tuhan kami datang membawa persembahan kami sebagai rasa bentuk syukur atas berkat kasih karunia Tuhan. Berkati untuk persembahan kami Tuhan yang tentunya dapat digunakan untuk kerjaan tangan-Mu baik di dalam maupun di luar gereja. Berkati untuk setiap pribadi kami yang memberikan persembahan, biarlah kami selalu dapat bersyukur apa yang sudah kami terima Tuhan dan sebagai bentuk taat kami Tuhan kepada-Mu. Berkati untuk setiap orang jemaat kami Tuhan, baik dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka maupun usaha. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami menyerahkan persembahan kami hanya ke dalam kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Nabi Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari bersama kembali. Saudara, tetap berdiri dan kita akan masuk ke dalam pengutusan dan kita akan menyanyikan pujian dari Kidung 415 ayat 1 dan yang kedua, Gembala Baik Kesulingkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Holy
kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Jemaat untuk ibadah kita pada pagi hari ini, baik di gereja maupun di rumah. Setelah ibadah ini mungkin kita bisa langsung meninggalkan tempat tanpa berkerumun di luar supaya tidak jadi pusat perhatian orang. Dan terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati.